Saya mendapatkan saham yang kurang terkenal ini dari salah satu penonton channel saya. Setelah saya cek, ternyata perusahaan yang bernama PT Multifiling Mitra Indonesia ini cukup menarik untuk dibahas karena jika dihitung berdasarkan harga saham 442 per saham dan dividen yang baru saja dibagikan sebesar Rp132 per saham, dividen yieldnya menjadi 29,8%. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Investor Receh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Receh. PT Multifiling Mitra Indonesia merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Lipo Group. Berdasarkan laporan keuangan 2018, sebanyak 65,9% saham MFMI dimiliki oleh PT Surya Cipta Investama yang berada di bawah PT Multipolar. PT Multipolar adalah salah satu perusahaan publik dari sektor teknologi yang dimiliki oleh Lipo Group. MFMI bukan anak baru dalam industri ini. Mereka sudah berdiri sejak 1993 dengan kantor yang berada di Lipo Cikarang dan terus berekspansi hingga sekarang. Multifiling Mitra Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di jasa manajemen dan penyimpanan arsip-arsip penting bagi perusahaan-perusahaan besar seperti manajemen kearsipan, penyimpanan surat berharga, manajemen data komputer, alih media elektronik, manajemen fasilitas, dan lain-lain seperti pengembangan aplikasi dan pemusnahan data. Cabang mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Klaten, Balikpapan, Bali, Makassar, hingga Pasuruan. Masuk ke pembahasan utama. MFMI, kode saham dari Multifiling Mitra, baru saja membayarkan dividen Januari kemarin dengan jumlah Rp132 per saham. Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di kisaran Rp442, maka dividen yield saat ini berada di kisaran 29,8%. Tapi jangan buru-buru beli saham ini karena dividen yang melonjak dari Rp26,6 per saham menjadi Rp132 ini dihasilkan dari penjualan aset berupa 6 gudang arsip. Dari penjualan ini, MFMI meraup dana 226,3 miliar. RUPS akhirnya menyetujui untuk membagikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk dividen sebanyak 100 miliar. Pembagian dividen sebesar itu tentunya sangat menguntungkan para investor MFMI. Tapi sayangnya pasti banyak teman-teman di sini yang tidak memiliki sahamnya. Jika kita lihat histori pembagian dividen sejak 2011, ternyata perusahaan ini merupakan pembagi dividen yang rutin. Bahkan sejak 2011, MFMI selalu rutin dan menaikkan dividennya. Ini salah satu ciri perusahaan penghasil laba yang stabil. Bisa kita lihat pada 2011, MFMI membagikan dividen Rp1,5 per saham. Kemudian pada 2012 naik menjadi 1,6 per lembar. Kemudian naik menjadi 2,2 per lembar pada 2016. Dividen terus naik menjadi 4,14 pada 2017, 6,11 pada 2018, kemudian naik banyak menjadi 26,24 per saham pada 2019, dan yang terakhir pada 2020, MFMI membagikan dividen jumbo Rp132 per saham. Dividen berikutnya menurut saya pasti akan menurun karena seperti informasi tadi, dividen jumbo awal tahun 2020 berasal dari penjualan aset MFMI. Perkiraan saya dividen berikutnya mungkin saja berada di kisaran Rp10 hingga Rp30 per saham. Melihat pertumbuhan dividen yang stabil, saya sudah yakin jika MFMI adalah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Mari kita lihat kinerja fundamentalnya. Karena laporan keuangan 2019 belum rilis, maka kita gunakan patokan 2018 dahulu. Kita bisa lihat grafik total aset yang selalu bertumbuh sejak 2016 hingga 2018. Mereka memiliki total aset 273,7 miliar di 2018 atau naik 11,87% dari periode sebelumnya. Total aset MFMI juga jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan total liabilitas mereka. Ekuitas juga bertumbuh 10,8% dari 200,6 miliar di 2017 naik menjadi 222,3 miliar di 2018. Untuk pos pendapatan, total pada 2018, MFMI berhasil meningkatkan pendapatan 9,78% dari 110,9 miliar di 2017 menjadi 121,7 miliar di 2018. Sedangkan untuk periode September 2019, MFMI sudah membukukan 102,9 miliar. Laba bersih juga terlihat bertumbuh 2 digit sebesar 14,6% pada 2018 sebesar 26,5 miliar yang diikuti pertumbuhan EPS-nya.
Untuk laba 9 bulan pertama 2019, MFMI sudah membukukan laba bersih sebesar 26,2 miliar. Tidak sampai situ saja karena MFMI juga memiliki net margin 2 digit yang stabil, 20,88% pada 2016, 20,85% pada 2017, dan 21,77% pada 2018. MFMI juga memiliki return on equity yang cukup lumayan walaupun tidak berada di atas 15%. Teman-teman juga bisa melihat current ratio atau kemampuan membayar hutang jangka pendeknya yang baik di atas 1 sejak 2016. Salah satu ciri-ciri perusahaan yang sehat keuangannya adalah yang memiliki current ratio atau rasio lancar di atas 1. Jangan lupakan juga bagian arus kas dari MFMI yang selalu stabil menghasilkan arus kas positif. Sekarang mari kita valuasi harga saham MFMI berdasarkan histori, PER, dan PBV-nya. Karena di Stockbit hanya menampilkan histori sejak 2017, maka sementara kita bandingkan rata-rata sejak 2017 saja. Ternyata valuasi per MFMI berada di bawah rata-rata PI-nya. Rata-rata PI mereka adalah 18,95. Saat ini PI berada di 9,9. Untuk PBV juga saat ini MFMI masih relatif murah jika dibandingkan dengan rata-rata sejak 2017 di 2,3. Sedangkan saat ini PBV berada di 1,4. Harga saham saat ini berada di kisaran Rp442 per lembar. Bisa kita lihat saham mengalami penurunan setelah membagikan dividen jumbo. Dari perspektif teknikal, saat ini harga sedang berada dalam support jangka panjangnya yang saya lihat dari tahun 2011 dan 2015. Investor yang tertarik dengan saham ini seharusnya sudah bisa akumulasi pelan-pelan saham ini. Hati-hati karena grafik candlestick yang kurang rapat seperti ini biasanya menandakan kalau saham ini sepi transaksi atau kurang liquid. Teman-teman bisa susah beli dan susah jual. Saham ini hampir sama dengan Siantar Top yang berfundamental bagus tapi kurang liquid. Kesimpulannya, di luar besarnya dividen yang baru saja dibagi, saham MFMI menurut saya cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang, karena sejauh ini memiliki fundamental yang oke ditambah dividen yang stabil. Tapi perlu diperhatikan bahwa jangan membeli saham ini karena mengincar dividen yield yang besar tadi, karena dividen sudah dibagikan Januari yang lalu. Dengan kata lain, jika teman-teman membeli sekarang, maka yield teman-teman akan tergantung dari pembagian dividen selanjutnya. Jika ternyata dividen turun drastis, maka yield teman-teman juga akan turun. Tinggal harga saham saat teman-teman beli dibagi jumlah dividen berikutnya. Untuk prospek ke depan perusahaan saya tidak tahu karena bisnis model ini cukup sedikit di Indonesia. Mungkin perusahaan sejenis yang go public di bursa baru MFMI. Teman-teman yang memiliki informasi pesaing dari perusahaan ini silahkan bagikan di kolom komentar. Itu tadi pembahasan saya tentang saham Multifiling Mitra Indonesia. Bagi teman-teman yang memiliki tambahan info baik buruknya saham ini, mohon bagikan di kolom komentar. Oke, jika merasa video ini berguna silahkan like, bagi ke sosmed, dan subscribe.